Oke, kita sekarang akan latihan untuk merge di Stata untuk ini ya, untuk data IFRS. Saya pakai IFRS 5 dan juga per capita expenditure-nya. Nah, di sini ada global-globalnya. Global shortcut untuk IFRS 5, ini foldernya, dan ini ada global shortcut untuk per capita expenditure, dan juga output-nya, tempat untuk saya yang save, folder-folder atau file-filenya. Yang saya pakai adalah chronic disease, variabelnya ya. Dia ada di section CD, buku 3B, dan body mass index, US, dan section US ya, dan juga PCE di folder IFRS consumption. Jadi kita bahas yang pertama untuk chronic disease. Oh ya, kenapa saya bahas tentang merge? Karena sepengalaman saya, apa yang diajarkan di kampus saya, itu merge tidak dijelaskan secara detail ya. Kita disuruh pakai, cuman orang-orang nggak tahu bedanya merge one to one to many to one, many to many, itu nggak tahu bedanya. Jadi mungkin ini akan membantu. Use ya kelas 5, B3B, CD3, .dta, real. Lalu kita hanya pakai beberapa saja. Untuk variabelnya, fiddling. Sebenarnya nggak perlu fiddling, cuman takutnya kita ntar mau bahas tentang panel juga ya, data panel. HID, PID, CD05, dan juga CD tipe ya, tipe chronic disease. CD5 ini adalah dummy ya. Dummy iya atau tidak dia sakit, dan CD type ini menunjukkan tipenya. Jadi kalau misalnya kita lihat di browse, jadi tipe A, misalkan orang ini dia sakit tipe A nggak sih? Nggak. Ya, jadi ada yang yes, nah ini dia sakit tipe A, yes. Jadi dia sakit ya. Kita nggak akan pakai semuanya karena apa ya? Biar lebih enak aja. Kita hanya pakai beberapa penyakit aja. Ini agak ribet, cuman nggak apa-apa, biar lebih mengerti ya. Kita pakai yang A. Terus pakai yang B. Terus pakai yang M atau F dulu ya. Terus pakai yang H. Dan yang terakhir pakai yang M. Nah, apa sih mereka ini? A itu darah tinggi, dan B itu diabetes, M itu atau F itu serangan jantung, H itu stroke, dan M itu adalah kolesterol. Oke, kita keep. Nah, coba kita lihat dulu bentuk data CD05 ya. Nah, di sini ada permasalahan karena harusnya dummy ya. Dummy itu kan 0 dan 1. Tapi di sini masih 1 dan 3. Dan kita harus ubah ini. Dan juga don't know dan missing. Don't know itu bisa kita asumsikan sebagai missing dan kita ubah jadi titik dua-duanya. 8 dan 9 ya. Jadi kita bisa record sini. Di bawah sini record CD05 itu 3 menjadi 0. Dan 8 dan juga 9 menjadi titik. Ya, begini. Nah, jadi kalau kita lihat, gini jadi 01, 01, 01. Lalu kita reshape. Oh ya, kalau kita lihat ya di browse, dia datanya memanjang ya, long kayak gini. Jadi ini kalau misalnya kita ingin regresi atau ingin menggabungkan dengan variabel dengan data-data lain, itu lebih baik bentuknya wide karena nanti dia nggak bisa di merge karena ada duplikat di sini. Dia ada banyak jenisnya yang sama maksudnya. Nah, berarti kita akan melakukan reshape wide karena dia tadi long, kita ubah jadi wide. Di save wide CD05, I-nya kita pakai household ID 14 dan PID 14. Atau ini adalah kombinasi, kalau dua-duanya digabung ya, itu jadi peerling. Meskipun nggak selalu sih, karena berbeda tahun wawancaranya. Lalu yang J-nya kita pakai CD type. Dan dia CD type-nya itu berbentuk string. Kalau kita lihat, dia warna merah, dan tipenya itu adalah str2 atau string. Ya, kita coba di reshape. Sudah? Dari 170.000
observasi menjadi 34.000 dan variabel dari 5 menjadi 8, CD type-nya di drop, tapi CD 5-nya itu jadi banyak. Jadi ada 5 ya. Oh ya, kita ganti namanya ya, biar enak ya. Rename CD05. Karena ada banyak, kita copy dulu. Ini biar cepat ya. 5, udah 5 biji. Ini A, B, F, H, M. Kita ubah jadi hypertension. B itu diabetes. Ini F kolesterol. F itu heart attack ya. Heart attack. Yang ini tuh stroke. Yang ini kolesterol. Oke. Ya ini biar nggak susah aja bacanya. Jadi enak itu kelihatan. Nah terus ada hal yang sebenarnya detail kecil, tapi saya pengen ganti ini nolnya jadi no ya, karena jangan satunya doang yang guys. Jadi kita ubah semuanya, biar cepat kita pakai for each. Mungkin lain kali saya akan bahas tentang for each. For each in hypertension, diabetes, heart, stroke, kolesterol, kurung kawal, buka. Lalu kita label variabel. Kita ganti ini tidak rata ya, begini aja. Jadi X dan ini jadi X. Sorry. Ini level. Lain kali saya akan bahas tentang ini. Label define 1 itu yes dan 0 itu no. Kurung kurawal tutup. Ya, jadi enak aja tuh jeleknya. Oke. Itu untuk chronic disease. Cukup sepertinya kayak gitu doang. Kita save dulu ya. Save. Output latihan merge .pta replace. Sudah. Nah, lalu yang kedua itu kita mau coba pakai apa dulu ya? Mungkin one to one dulu ya. Kita ke body mass index. Di US, nggak usah tulis. Body mass index itu ada di buku US. Use FLS 5 BUS bus TTA clear. Lalu kita hanya pakai beberapa aja. Kita hanya butuh berat badan dan juga tinggi badan. Pilih tetap kita ambil. Takut tiba-tiba panel. Dan US 4. US 6 itu adalah berat badan. Kita rename US 6 sebagai weight dan rename US 4 sebagai height. Oke. Nah, tapi di sini adalah satuannya itu sentimeter ya. Satuan tingginya. Jadi kita kalau misalkan lebih baiknya itu pakai yang meter. Karena dalam rumusnya udah kayak gitu. Kita replace saja height sama dengan height per 100. Jadi ya dibagi 100 ya. Dibagi 100 yang jadikan meter. Udah. Lalu kita bikin variabel baru itu height square. Ini cara untuk menghitung BMI ya. Itu adalah height dipangkatkan height square namanya. Oke. Lalu sekarang kita tinggal bikin BMI-nya. BMI sama dengan weight per height square. Siapa tahu kalian mau ngitung berat badan kalian sekarang kayak gimana. Kita replace BMI sama dengan 1 if BMI kurang dari 18,5. Ya, ini ada kategorinya ya. Kalau misalkan kurang dari 18,5 atau BMI sama dengan 1 berarti itu sangat kurang berat badannya. Dan 2 itu adalah lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari 25.
Ini dulu biar cepat, karena dia ada 4 ya. Ini kategori 3 dan kategori 4 di sininya 25, di sininya 30. So ini kurang dari sama dengan ya. Oke. Bentar, kalau nggak salah ini seperti ini harusnya. Ya 31-an itu udah masuk ke kategori 4 ya, atau obesitas. Jadi ini tuh underweight, ini normal, ini overweight, ini obes. Coba aja hitung. Label value, itu saya kasih BMI, dan label define, itu BMI 1 sebagai underweight, tadi 2 itu normal, 3 itu overweight, 4 itu obese. Ini sebenarnya cuma detail-detail kecil sih. Oke, dan sekarang kita cobain merge ya. Oh, kita run dulu. Kita belum lihat bisa atau enggak. Nah, udah bisa ya. Kita coba lihat, atau tab BMI. Ya, sudah benar. Kalau kita merge ya. Merge. Nah, kalau misalnya kita lihat di help merge, akhirnya kita bagian sini ya. Merge ini ada banyak. Ada 1.21, M.21, 1.2M, M.2M, dan ada yang bedanya ini ya. Ini dibacanya one to one, many to one, one to many, dan many to many. Nah, artinya apa sih? One to one itu misalkan gini. Kita lihat deh. Misalkan saya punya 2 data nih. Enaknya gimana ya? Atau gini deh. Saya punya 2 data. Kayaknya harus di-compare deh, biar lebih enak. Mending ini tentang BMI. Bentar ya. Kita copy aja ini. Kita buka stata baru. Edit. Ini kita run. Lalu kita browse. Lalu kita compare dengan yang tadi. Oke. Jadi begini. Ya, orang ini sama ya. Orang yang nomor 1 ini sama dia. Ini orang paling terkenal di FLS. Misalkan kita ingin menggabungkan data data chronic disease yang kanan dengan data data BMI yang sebelah kiri. One to one itu adalah ketika kita menggabungkan satu hal yang sama, itu feedling, kode uniknya ya, terhadap feedling yang sama. Jadi 1 ke 1. Oke, gitu ya. Atau kita juga bisa pakai HID plus PID. Jadi gini. Jadi si Stata itu bakal mikir ntar HID plus PID, jadi ini plus ini, itu harus di-merge ke HID dan PID yang sama di data yang kita pakai. Ya, itu adalah one to one. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bukan ini, data one to one itu adalah data individu. Ya, data individu ya. Kalau tadi kita lihat ya, ini satu orang ke satu orangnya lagi, ke orang yang sama. Jadi dia hitungan individu. Nah, kita harus punya pemahaman. Kita harus tahu mana yang individu dan mana yang household atau mana yang tingkat komunitas. Nah, untuk yang ini jelas chronic disease ini adalah informasi individu dan body mass index adalah informasi individu. Jadi kita akan pakai one to one. Dengan variable list-nya atau untuk spesifikasi yang uniknya itu adalah HID dan PID, atau bisa pakai feedling juga ya. Lalu using
using yang kita mau gabung, yaitu yang udah kita save tadi ya. Ini Nogen dan keep match kalau nggak salah. Coba. Iya, bisa ya. Nah, jadi term di merge juga ada yang namanya master dan using. Jadi di sini ya, dari sini kita lihatnya, siapa yang master, siapa yang using. Master adalah data yang kita olah, yang ada di data kita ya, yang ada di memori stata kita yang di sini. Jadi kalau misalnya kita run, nah ini adalah masternya, master yang sedang kita pakai. Dan using adalah ini ya, using beneran sebelahnya ya, using bla 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 bla. Nah, kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai Nogen dan keep match, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Dia akan menunjukkan ada yang not match, ada yang not match from master, ada yang not match from using, dan ada yang match. Dan dia akan otomatis menciptakan variabel baru merge. Jadi ketika merge-nya, underscore merge-nya sama dengan 1, itu berarti datanya adalah not match from master. Dan ketika underscore merge-nya sama dengan 2, jadi not match from using. Dan biasanya kalau kita menggunakan data, itu kita hanya pakai yang match-nya aja. Karena kita ngapain pakai data yang nggak match? Maksudnya kita punya data current physically, tapi kita nggak punya data BMI-nya, atau kebalikannya. Jadi kita pakai yang match. Konvensionalnya yang diajarin di kampus dulu itu biasanya kita keep if merge sama dengan 3. Berarti kita cuma mau yang match doang. Terus akhirnya kita drop si merge-nya. Nah, ini kurang efisien ya, karena kita bisa singkat. Itu Nogen. Nogen itu adalah singkatan dari no generate. No generate itu berarti kita nggak usah menciptakan variabel underscore merge lagi. Dan kita bisa langsung keep di sini, keep yang match-nya saja. Ya. Kalau misalkan kalian ingin keep yang masternya aja tuh berarti yang ini doang ya. Itu kalian tulis keep master. Kalau using, keep using. Tapi buat apa juga. Nah, itu untuk one to one. Oke, jadi untuk individu ya, data individu itu pakai one to one. Oke, kita run lagi, cobain. Siapa tahu ada kesalahan. Kalau enggak, kita lanjut ke yang PCE. Oke, kita lanjut ke yang PCE. 3, itu adalah per kapita expenditure. Kita use. Ininya kita pakai shortcut yang beda ya, PCE, bukan yang IFRS 5. Kita pakai file namanya PCE14 nom.tpa atau nominal. Peer. Kalau kita hanya butuh file-file ini aja, HID 14, PCE, dan household expenditure. Mungkin. Nah, cuma itu doang, nggak ada cleaning yang lebih jelas. Tapi di sini kita udah tahu ya bahwa expenditure itu berada pada tingkat household. Meskipun dia namanya per kapita expenditure ya. Meskipun dia per kepala gitu ya. Tapi di sini surveinya atau wawancaranya itu dilakukan terhadap household-nya. Kita cuma nanya ke satu orang doang, Pak atau Bu, expenditure selama, sebenarnya ini banyak ya, jadi untuk membuat household expenditure ini ada banyak pertanyaan. Contohnya, Pak, berapa total expenditure untuk buah apel gitu, atau enggak beras dalam sebulan ini, atau mungkin secara dalam 1 mingguan. Nanti dia bakal ditotalin semua jenis expenditure, terus dibagi jumlah household member. Nanti dia bakal jadi PCE. Nah, oke. Jadi data PCE, kalau misalnya kita lihat ya, ini dia hanya ada 15.000. Sedangkan yang tadi itu ada 32.000 ya, ada 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena ya datanya hanya ada satu ini doang. Satu household ID itu hanya satu. Kalau yang tadi kita lihat ya, kita coba run lagi ya, kita iseng-iseng run lagi. Household ID dia nggak satu ya, dia bahkan ada 3 household. Maksudnya ada dalam satu household yang sama dia ada 3 orang. Orang 1, orang 7 sama orang ke-8. Nah, untuk PCE
itu dia hanya ngambil perwakilannya aja. Mana ya tadi? Ya ini cuma satu per household ID. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kita bisa coba pakai duplicate tag household ID 14, again generate variable namanya dup. Ini ya, dia nggak ada duplicate untuk variable household ID. Oke, nah artinya ketika kita mau nge-merge ini, nge-merge per capita expenditure yang bentuknya adalah household, kita nggak bisa one by one, kita nggak bisa pakai kayak gini. Kenapa? Karena dia hanya satu household, sedangkan di sini dia ada banyak household. Karena satu household isinya banyak orang ya. Nah, artinya kita bisa menggunakan jenis yang lain. Ya, kita pakai one to many namanya. Menggunakan HID dan menggunakan data yang udah di-save. Ini kebetulan belum di-save. Run dulu deh, biar dia ke-save. Sudah di-save. Lalu kita pakai yang ini. Seperti biasa, again, dan keep match. Kita run. Oke, kesalahan. Aku balik ya. Many to one. Many to one. Oh, tidak. Kenapa dia tidak ini? Berarti memang ada yang ini ya di sini. Mas PCE bla 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 bla. Tapi itu sudah di tag dan tidak ada di sini. Nggak ada. Coba kita pakai dulu yang ini ya. Oh. Lihat. Cara ngeceknya itu adalah kita bikin kayak tadi, duplicate tag ID 14, PD 14 karena ini per orang. Again dup. Untuk level individu nggak ada. Dup. Terus kenapa tidak bisa ya? Oh, permasalahan PCE itu kalau nggak salah ya. Bukan. Ini ada keanehan juga sebenarnya. Oke, kita lihat dulu aja. Kita cek sampai bawah, biasanya suka ada yang kosong-kosong. Nggak ada ya. Oke. Coba. Dan dia bisa. Kenapa tadi nggak bisa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gini. Tadi nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi intinya gini. Jadi masternya kita pakai yang PCE dan usingnya kita pakai yang latihan merge. Dan kenapa pakai one to many? Karena master ini yang kiri. Ya, dan many ini adalah yang using ini adalah yang kanan atau yang many. Artinya adalah di sini kan di PCE ini masih PCE ini udah nggak bukan PCE. Di PCE ini kan cuma ada satu household kan, ingat ya, satu household. Dan di latihan merge-nya di yang data yang di atas tadi itu ada banyak household ID-nya. Satu household ID ada beberapa anggota dan jadinya jadi banyak kan. Jadi kita membagi satu household ID, satu informasi dari row ini, kita membagi satu informasi ini dari segini nih, dari row household ID yang ini ke sini, ke 3 orang ini, ya 00100600 kita bagi ke sini, kita bagi juga ke yang kedua, kita bagi ke yang 3, jadi one to many.
Itu intuisinya ya, pengertiannya. Oke. Jadi kita bisa kayak gini. Ya, semuanya match. Gimana many to one? Many to one kita balik aja. Kita balik using dan masternya. Kita jadikan ini using. Terus kita jadikan ini master. Dan ini jadi many to one. Many to one. Dan keep-nya, ingat ya, keep-nya kita taruh di bawah setelah di merge. Coba kita clear dulu. Oke. Lalu kita merge. Bisa. Kita ini. Jadinya bentuknya itu yang tadi saya close ya. Ya, household ID ini. Nah, jadinya ini kebalik. Bentar. Ini udah di merge ya dasar. Ini kita dari sini. Ini kebalik. Jadi, ya pokoknya gini. Kita harus tukerin dulu ini. Kita harus tuker ini ke sini. Kita use baru aja. Here. Oke, BR. Ini agak ribet ya, biar kelihatan gitu. Sorry. Jadi many to one ya. Jadi di sini ada tiga informasi. Nah, kita gabungin untuk satu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ujung-ujungnya dia kayak ngebagi ini ke 3 orang ini. Tapi ini tuh kayak kalau many to one tuh dia many di 3 ini dia mendapatkan satu hal yang sama. Dan ntar tetap 3 kebuatnya, bukan jadi 1. Jadi tetap 3 orang ini. Tapi dia mendapatkan satu hal yang sama. Jadi sebenarnya mirip ya, many to one itu gimana kalian menggunakan siapa masternya, siapa usingnya. Ini tadi. Saya lebih enak kayak gini sih. Nah, lebih enak kayak gini. Oke, terus many to many. Saya jarang pakai many to many karena many to many itu bisa random. Contohnya kayak gini. Jadi kedua jenis data itu harus banyak ya. Kalau ini kan PCA cuma satu kan HID-nya. Jadi misalkan yang ini nih. Misalkan yang ini. Oke, tapi ini belum di merge ya tadi. BR. Kok belum berubah? Oh, ini yang beda ya. Terus kita pakai yang ini. Ini BR. Dan ini BR. Nah, jadi many to many. Ini tuh gini. Dia nggak nge-sort ya, kenapa? Ya inilah, ini kan sama ya. Di household ID itu ada banyak ini ya. Dia ada 6 orang kayaknya harusnya. Ya, sama ini. Sini 5, ini 1. Di sini 0010 itu ada 3 orang. Ini many nih. Nah, ini juga many. Yang sama ya, nah angkanya sama. Jadi, kita nggak bisa mastiin si angka ini itu masuk ke yang mana. Informasi ini semuanya tentang tentang chronic disease punya PID ini. Kalau kita nggak nge-state PID-nya berapa, jadi cuma HID doang ya, itu dia akan masuk secara random kemanapun. Dan yang ini pun akan random kemanapun. Sebenarnya ini ada gunanya, cuman mungkin bukan di file-file di FLS ya. Atau mungkin bukan di file-file yang household, karena saya jarang banget pakai household, pakai yang many to many ini. Terus satu lagi, help merge. Ini yang N ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini ya, jadi ini udah di sort nih, semua di sort, dia udah berurutan. Terus kita punya data yang lain juga udah berurutan. Nanti
row pertama itu akan di-merge row pertama di file sebelahnya. Itu gunanya yang ini ya. Jadi dia one-to-one merge by observation. Begitu. Ini lama banget. Emang agak panjang penjelasan untuk merge ini. Cuman semoga kalian mengerti. Ini contohnya untuk FLS. Terima kasih. Sampai jumpa.